Kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 terakhir diperbaharui tanggal 6 Juli 2021 jam 20.30 waktu Jakarta atau tadi malam guys. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Herna Ena Balikpapan, channel yang tambah lagi pengetahuan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir, kalian bisa lihat di channel YouTube aku ini guys, banyak membahas tentang penerbangan. Untuk kali ini aku mau sharing tentang aturan PPKM darurat semua rute domestik. Kalian bisa tonton video ini guys untuk mengetahui syarat keberangkatan aturan semua rute domestik saat PPKM darurat. Stay tune terus ya. Jadi ini dari situs resminya Garuda Indonesia, informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 terakhir diperbaharui tanggal 6 Juli 2021 jam 20.30 waktu Jakarta atau tadi malam guys. Dan untuk informasi ini bukan hanya untuk Garuda tetapi bisa untuk Citylink, Batik Air, Lion Air, Wings Air, Sriwijaya Air, Nam Air, Air Asia, pokoknya semua penerbangan domestik selama periode PPKM darurat. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa PPKM darurat yang berlaku mulai 5 Juli hingga pemberitahuan selanjutnya. Jadi dari pemerintah itu menginformasikan 5 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 guys, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan diperpanjang. Sehingga dari informasi ini memberitahukan bahwa hingga pemberitahuan selanjutnya. Kita lihat untuk informasinya guys. Jadi untuk rute penerbangan dari atau ke Pulau Jawa ini wajib vaksinasi minimal dosis pertama, kemudian wajib rapid test PCR 2 kali 24 jam. Untuk antigen ini tidak berlaku guys. Kemudian khusus keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan dari Vaskes yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Kita lihat guys, nanti aku taruh juga di link deskripsi untuk tabel ini guys. Jadi kalian bisa lihat, kalian harus melakukan rapid test PCR yang ada di klinik atau di rumah sakit yang terdaftar di sini. Kemudian dari atau ke Pulau Bali atau ke Denpasar ini wajib melakukan vaksinasi minimal dosis pertama, kemudian wajib PCR juga 2 kali 24 jam guys. Tidak berlaku antigen. Surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Jadi jika kalian itu dari atau ke Pulau Bali, kalian harus mendaftarkan dulu melalui iHak Indonesia. Nanti kalian lihat di link deskripsi aku di sini guys, karena aku pernah buat tutorial untuk mendaftarkan rapid test digital di aplikasi iHak Indonesia. Kemudian di sini untuk ke Makassar. Nah, di sini di Makassar updatean terbaru guys. Jadi di Makassar itu tidak wajib vaksin guys, tetapi untuk antigen itu tidak berlaku. Jadi wajib PCR 2 kali 24 jam. Ini updatean terbaru untuk rute ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian untuk rute Pontianak ini tidak wajib vaksin tapi menggunakan PCR 2 kali 24 jam. Antigen tidak berlaku. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi iHak penumpang dan di surat keterangan harus tertera QR kode apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi digital hasil negatif PCR pada iHak, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan PCR ulang dan menunjukkan barcode atau tetap melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan akan dilakukan tes rapid antigen di kedatangan atas biaya sendiri. Jadi ini sama guys untuk dari atau ke Pulau Bali sama ke tujuan Pontianak. Jadi ini sama guys untuk dari atau ke Pulau Bali sama tujuan Pontianak, kalian harus mendaftar dulu di rapid test digital aplikasi iHak Indonesia untuk mendapatkan barcode yang bisa kalian tunjukkan yang hasilnya negatif ke petugas di keberangkatan. Kemudian tujuan Manado. Di Manado ini tidak wajib vaksin guys, tetapi wajib melakukan PCR maksimal 2 kali 24 jam. Antigennya tidak berlaku. Pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi, penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Jadi berdasarkan informasi di sini, kalau kalian sampai di bandara, kalian akan diwajibkan untuk melakukan rapid test antigen guys. Kemudian di sini untuk tujuan Papua Barat,
untuk rapid test PCR 2 kali 24 jam. Untuk antigen ini bisa ya guys ya, 1 kali 24 jam. Penduduk dengan bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Papua Barat. Kepentingan mendesak seperti perjalanan dinas, sakit, kedukaan, wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Jadi contohnya misalkan kalian itu KTP-nya Balikpapan, tetapi kalian harus bertugas di Papua Barat, ini wajib menunjukkan surat dinas dari tempat kerja kalian dan wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat. Nah, untuk yang surat izin perjalanan ini aku kurang tahu guys, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri di Google. Kemudian di sini dari Papua Barat dan intra Papua Barat ini kalian bisa lihat, ini khusus di Papua ya guys ya, bisa menggunakan 1 kali 24 jam perjalanan di antara Papua aja. Kemudian kita lanjut lagi untuk tujuan Palangkaraya. Di Palangkaraya ini mewajibkan vaksin dosis 1 dan PCR 2 kali 24 jam. Ini sama berarti seperti Pulau Jawa dan Pulau Bali, Palangkaraya memberlakukan juga. Kemudian hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode QR kode yang diterbitkan Vaskes yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal pelaku perjalanan. Jadi ini yang tadi aku informasikan, sama harus mendaftarkan rapid test digital PCR itu di aplikasi IHEK Indonesia guys. Jadi kalau misalkan kalian itu ingin menginap di hotel di Palangkaraya, ini wajib pakai vaksin, tetapi bisa pakai yang antigen ini guys. Untuk nginap di hotel, untuk berangkat harus PCR. Kemudian dari atau selain yang di atas, ini maksimal 2 kali 24 jam untuk PCR. Untuk antigen itu bisa 1 kali 24 jam guys. Kemudian khusus tujuan Labuan Bajo, untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Kita lihat. Nah ini guys, kalian harus daftar online di sini. Kemudian untuk khusus tujuan Balikpapan dilakukan pemeriksaan rapid test PCR atau antigen secara acak saat di kedatangan. Jadi untuk ke Balikpapan itu ada tambahan guys seperti ini. Kalau kalian itu menuju Balikpapan, itu wajib PCR jika KTP kalian itu bukan KTP Balikpapan. Kalau kalian itu pakai KTP Balikpapan, itu kalian bisa antigen 1 kali 24 jam guys. Jadi ini berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Balikpapan. Contohnya kalian dari Banjarmasin ke Balikpapan, kalian punya KTP-nya Banjarmasin, berarti kalian itu wajib PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Tetapi jika kalian itu dari Banjarmasin ke Balikpapan, misalkan KTP kalian KTP Balikpapan, itu bisa pakai antigen 1 kali 24 jam guys. Kemudian kalian lihat di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Kemudian di sini anak di bawah 12 tahun yang belum dapat divaksin tidak disarankan untuk bepergian selama periode PPKM darurat. Kemudian penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak ada belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi misalkan kalian itu ada riwayat penyakit yang menyebabkan kalian tidak boleh divaksin, kalian bisa pakai PCR aja guys. Kemudian penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Kemudian penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Misalkan kalian dari Balikpapan ke Medan, transitnya di Jakarta, Jakarta itu Pulau Jawa, tapi kalian hanya transit, tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, kalian bisa pakai antigen aja karena mengacu pada tujuan akhir. Tujuan akhirnya di Medan yaitu Sumatera Utara, tidak ada yang di atas ini guys. Kemudian informasi tambahan dari aku guys, jadi kemarin itu aku melakukan refund dan juga reschedule untuk beberapa tiket Citylink, dan di sini informasi dari Citylink untuk refund itu bisa dilakukan full guys. Jadi pengembaliannya itu 100% dan nanti akan dikembalikan berupa voucher yang bisa kalian gunakan untuk berangkat kembali guys dengan sejumlah nominal harga seperti di tiket pada saat pembelian. Jadi kalian bisa langsung ke situs resminya Citylink jika kalian belinya melalui Citylink, masuk ke sini guys, yang tak perlu khawatir tiket Citylink bisa di refund. Aku ada
buat untuk tutorialnya sebelum video ini, nanti aku taruh juga link deskripsinya di sini guys. Kemudian untuk reschedule itu bisa juga dilakukan tanpa biaya. Jadi kemarin aku juga melakukan reschedule. Kalian bisa melakukan reschedule di luar tanggal 20 Juli itu tanpa biaya guys. Misalkan kalian mereschedule tiket di tanggal 24 Juli. Itu bisa tanpa biaya sama sekali, dan itu dilakukan bisa melalui call centernya Citylink ataupun bisa datang ke kantor Citylink yang ada di bandara. Oke guys, jadi itu tadi informasi terkait aturan keberangkatan semua rute domestik untuk semua maskapai di masa PPKM darurat sampai dengan tanggal 20 Juli. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, pastikan kalian melihat di sini ada banyak terkait info penerbangan, ada tentang untuk pengisian IHAK Indonesia, kemudian ada juga tentang cara memilih kursi sendiri di dalam pesawat atau cara check-in online. Jadi kalian bisa lihat guys, di sini banyak terkait info penerbangan, dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.